Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fauziah dengan NPM 183112706500240. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester pada mata kuliah Pengolahan Data Terdistribusi kelas R01. Untuk jawaban nomor 1 yaitu tentang middleware. Middleware merupakan software yang menyambungkan komponen dan atau aplikasi guna mendukung operasional aplikasi dalam lingkungan jaringan terdistribusi, termasuk web server, application server, content management system, dan perkakas sejenis yang menopang pengembangan. Kemudian ada tipe-tipe dari middleware. Yang pertama adalah layanan sistem terdistribusi, yaitu komunitas kritis, program to program, dan layanan manajemen data seperti RPC, MOM atau Message Oriented Middleware, dan juga ORB. Kemudian yang kedua ada layanan application, yaitu akses layanan terdistribusi dan jaringan. Yang termasuk layanan application adalah TP atau Transaction Processing, monitor, dan layanan database seperti SQL atau struktur query language. Kemudian yang ketiga ada layanan manajemen middleware, yaitu memungkinkan aplikasi dan fungsi dimonitor secara terus-menerus untuk meyakinkan unjuk kerja yang optimal pada lingkungan terdistribusi. Selanjutnya adalah manfaat dari middleware. Yang pertama yaitu transparansi di seluruh jaringan sehingga menyediakan interaksi dengan layanan atau aplikasi lain. Yang kedua adalah independen dari layanan jaringan. Yang terakhir adalah handal dan selalu tersedia. Selanjutnya yaitu nomor 2 mengenai DDL dan juga DML pada SQL. Untuk DDL yaitu kepanjangan dari Data Definition Language, merupakan kumpulan perintah pada SQL atau struktur query language untuk menggambarkan desain dari basis data atau database. Fungsi utama dari DDL sendiri yaitu secara garis besar, DDL berfungsi untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur data pada database. Perintah dari DDL yaitu yang pertama ada create untuk membuat, kemudian ada rename untuk mengubah nama, kemudian ada alter untuk mengubah struktur data, dan juga ada drop untuk menghapus data. Selanjutnya yang kedua adalah DML atau Data Manipulation Language, merupakan perintah SQL atau struktur query language yang berhubungan dengan pengolahan data dalam tabel pada sebuah database. Macam-macam perintah dari DML sendiri yaitu yang pertama adalah select, yaitu yang perintah yang digunakan untuk menampilkan record pada sebuah table. Yang kedua ada insert atau yang digunakan untuk menambah record baru pada table. Kemudian yang ketiga ada update, sebuah perintah yang digunakan untuk mengubah data pada suatu table. Kemudian yang keempat adalah delete, yaitu perintah yang digunakan untuk menghapus data pada table sebuah database. Untuk jawaban nomor 3 yaitu tentang database recovery. Apa itu database recovery? Database recovery adalah suatu proses penyimpanan atau pengembalian database ke keadaan sebelum terjadinya kerusakan. Mengapa ada kegagalan dalam recovery control? Penyebab dari kegagalan dalam recovery control yaitu yang pertama adalah disk crash, yaitu informasi yang ada di disk akan hilang. Kemudian yang kedua adalah power failure atau informasi yang disimpan pada memori utama dan register akan hilang. Yang ketiga ada software error, yaitu output yang dihasilkan tidak betul dan sistem database-nya sendiri akan memasuki suatu kondisi yang tidak konsisten. Dan ada jenis-jenis dari kegagalan. Yang pertama yaitu adalah kegagalan sistem, merupakan kegagalan yang mempengaruhi semua transaksi yang sedang berjalan tetapi tidak merusak database secara fisik. Contohnya yaitu adalah sistem error,
Kemudian software error. Yang kedua adalah kegagalan media, yaitu kegagalan yang merusak database dan semua transaksi yang sedang berjalan pada saat itu. Contohnya yaitu adalah heat crash. Selanjutnya adalah jawaban nomor 4, yaitu prosedur dalam recovery dan restart data. Yang pertama ada switch, yaitu pengalihan ke database cadangan atau mirror. Yang kedua ada restore atau rerun, yaitu memproses ulang transaksi-transaksi dengan ada data backup. Kemudian yang ketiga ada kontrol integritas transaksi, yaitu melakukan commit atau abort pada semua transaksi. Selanjutnya keempat adalah recovery mundur atau rollback, yaitu mengembalikan data ke image sebelumnya. Dan terakhir adalah recovery maju atau roll forward, yaitu menggunakan image setelah transaksi lebih mudah dibandingkan restore atau rerun. Sekian jawaban ujian akhir semester dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas ilmu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
下下下。